Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Teacher Dharma pada mata pelajaran IPA, khususnya untuk materi tema SD kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari perihal terkhusus untuk persiapan menghadapi mid semester. Terus untuk anak-anak teacher yang sekarang ini lagi giat-giatnya belajar untuk persiapan mid semesternya. Nah, pada hari ini terkhusus untuk materi IPA, teacher akan jelaskan perihal beberapa materi sekaligus, yakni terkait dengan mid semesternya, yaitu ada sistem gerak dan juga sistem pernapasan. Nah, pertama ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas perihal alat gerak yang kedua, alat gerak yang pasif. Kalau yang sebelumnya kita bahas perihal alat gerak aktif atau bisa kita kenal dengan otot, sekarang kita bahas alat gerak pasif atau kita kenal dengan rangka. Nah, di dalam tubuh kita ini kenapa tubuh kita bisa berdiri kokoh seperti ini, itu dikarenakan adanya sistem rangka atau tulang pada tubuh kita. Kenapa disebut pasif, teacher? Itu karena tulang tadi tidak dapat bergerak ataupun melakukan kegiatan tanpa adanya bantuan yang lain. Siapa yang membantu, teacher? Otot. Nah, jadi tulang itu kenapa disebut pasif, tidak bisa bergerak tanpa bantuan yang lain, karena dia harus dibantu oleh otot untuk bergeraknya. Nah, itu alasan kenapa tulang disebut alat gerak pasif. Nah, selanjutnya tulang itu dibagi berdasarkan letaknya, atau rangka ini dibagi berdasarkan letaknya. Ada rangka yang menyelimuti sumbu tubuh yang di tengah ini disebut dengan rangka sumbu tubuh, sedangkan rangka lainnya ada tulang ini dibagi berdasarkan letaknya. Jadi pertama sumbu tubuh, terus ada lagi alat gerak bagian atas dan juga alat gerak bagian bawah. Seperti tangan ini itu disebut alat gerak bagian atas. Sumbu tubuh ini terdiri dari kepala dan juga badan, sedangkan alat gerak bagian bawah itu terdiri dari kaki. Nah, di sini Kak Teacher jelaskan lagi bagian-bagian tulang tadi. Misalnya nih, kepala kita ini disusun oleh tulang apa? Ini disebut dengan tulang tengkorak. Terus turun ke bawah itu ada lagi tulang dada, tulang rusuk. Nah, tulang rusuk di tengah ini ada tulang dada, atau kita sebut bagian bawahnya meruncingnya disebut dengan tajuk pedang. Ada tulang rusuk, tulang dada. Terus di belakang kita ini yang menyusun dari kepala, dari leher sampai ke bawah itu disusun oleh tulang punggung. Jadi biasanya kita membedakan kita dengan misalnya ada kecoa, misalnya ada ubur-ubur, bintang laut dan sebagainya, karena kita adalah makhluk yang memiliki tulang belakang seperti kucing, ikan, kadal, itu karena kita memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan-hewan yang sederhana yang lainnya itu tidak memiliki tulang belakang. Itu yang membedakan kita dengan hewan-hewan sederhana yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi sudah tengkorak, sudah sumbu tubuh, ada tulang dada, tulang punggung, ada tulang rusuk. Sekarang kita masuk tulang di bagian alat gerak atas, misalnya ini tangan kita. Nah, di bagian tangan ini, dari atas ini kita mulai, ini namanya adalah humerus. Tulang bagian ini, lengan ini, tulang humerus. Turun ke bawah, dia ada tulang radius. Di sini yang mengerti jempol, radius. Di bawahnya ada tulang ulna, atau humerus, radius, ulna. Itu di bagian ke atas. Terus ada lagi di bagian kaki, bisa dilihat di gambar sini saja. Di bagian paha itu adalah tulang femur. Jadi di bagian paha kita itu cuma terdiri dari satu tulang, itu tulang femur. Turun ke bawah sedikit, di bagian tulang duduk sejajar dengan lutut kita, itu ada tibia. Tulang betis kita itu ada namanya fibula. Dan turun ke bawah lagi sama dengan jari-jari kita, ini tulang jari-jari tangan, itu namanya karpal, metakarpal, sama falang. Kaki pun juga gitu, kalau kaki namanya tarsal, metatarsal, dan juga falang. Itu untuk pertulangan pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Jadi nanti anak teacher kalau ditanya bagian-bagian tulang, tidak ada yang lupa lagi. Tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang punggung, tulang vertebrae, humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula. Itu untuk bagian-bagian tadi tulang. Nah, tulang ini kan keras, terus gimana cara dia bengkok-bengkok seperti ini? Nah, masing-masing tulang ini kita dihubungkan oleh yang namanya sendi. Jadi masing-masing tulang kita dihubungkan oleh sebuah sendi. Misalnya ini, kenapa dia bisa bengkok kayak ini? Sama dengan pintu, kenapa bisa buka tutup? Itu adanya sebuah patahan di sini, sebuah penghubung
yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya, itu disebut dengan sendi. Nah, yang perlu kita ketahui, sendi pada tubuh manusia itu ada beberapa macam. Ada yang menyebabkan sendi itu bisa berputar segala arah yang kita kenal dengan sendi peluru, misalnya di bagian bahu atau di pangkal paha, itu sendi peluru. Sedangkan misalnya sendi yang pada siku ini, teacher, bisa nggak dia segala arah? Nggak bisa ya. Berarti di bagian sendi-sendi engsel, misalnya di lutut maupun di siku, itu disusun oleh sendi yang namanya sendi engsel. Terus ada lagi yang namanya sendi geser. Jadi sendi geser itu biasanya pada tulang-tulang yang rapat, jadi dia bergeser, sendi geser. Terus ada lagi sendi pelana. Sendi pelana itu bergeraknya cuma pada beberapa arah. Itu yang disebut dengan cenderung. Coba lihat contoh di sebelah ini, beberapa contoh dari penggunaan sendi di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada namanya penggolongan tulang yang tadi teacher bahas. Penggolongan tulang ini atau rangka tubuh manusia ini, rangka pada makhluk hidup itu dibagi jadi dua tadi. Ada yang memiliki tulang belakang dan juga yang tidak memiliki tulang belakang. Itu yang kita kenal dengan vertebrae dan juga invertebrae. Jadi kalau yang memiliki tulang belakang seperti manusia, kucing, kadal, burung, ikan maupun katak, itu tergolong makhluk hidup vertebrae yang memiliki tulang belakang. Sedangkan yang tergolong invertebrae atau yang tidak memiliki tulang belakang seperti ubur-ubur, ada serangga, ada bintang laut, ada cacing. Nah, itu termasuk hewan-hewan atau makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Nah, kelainan-kelainan pada tulang misalnya. Kelainan-kelainan pada tulang ini kita bahas seperti misalnya patah tulang. Patah tulang itu kita sebut dengan apa namanya? Fraktura. Jadi kalau ketika gambar ada sebuah gambar menunjukkan sebuah patah tulang, berarti itu adalah kelainan tulang di mana tulang patah, itu kita kenal dengan fraktura. Terus ada lagi tulang punggung yang kelainan, misalnya tulang punggungnya seperti huruf S, itu disebut dengan skoliosis. Sedangkan misalnya tulang punggungnya bengkoknya ke depan, itu disebut dengan lordosis. Sedangkan tulang bungkuknya bengkoknya ke belakang, itu kita sebut dengan kifosis, seperti gambar di sebelah. Ini adalah kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang punggung manusia.